Dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini, tetap menjaga situasi yang saat ini kita sama-sama menjaga dari satu sama lain, apa yang menjadi cobaan ini semua. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Isi flashdisk warna putih yang sedang dicari oleh Ahmad Sahroni akhirnya terbongkar. Isinya cukup mengejutkan. Memang Ahmad Sahroni di akun Twitternya ataupun akun X mempost ataupun menuliskan bahwasanya siapa saja apa ada yang nemu tas rempang Louis Vuitton warna hitam, isinya ada flash disk warna putih. Tasnya ambil aja, kembaliin FD-nya sama saya. Isinya data penting semua, sangat-sangat penting. DM ya, ada imbalan bilangnya. Mas Sahroni yang menemukan tas LV berwarna hitam dan isinya flashdisk berwarna putih, tolong flashdisknya dikembalikan, tasnya silahkan saja. Jika menemukan nanti DM ada imbalan. Nah, seberapa pentingkah flashdisk tersebut sehingga Ahmad Sahroni mencari dan mempost kata-kata yang akan memberikan imbalan bagi siapa saja yang akan mengembalikan flashdisk warna putih tersebut? Apakah isi flashdisk itu merupakan rahasia penting, rahasia negara, ataupun rahasia partai, ataupun transaksi-transaksi lainnya yang sedang dijalankan oleh Ahmad Sahroni? Memang ya sobat semuanya, beberapa waktu yang lalu rumah Ahmad Sahroni menjadi target amukan massa pun merusak rumah Ahmad Sahroni dan juga menjarah beberapa barang yang ada di rumah Ahmad Sahroni, termasuk brankas, barang-barang elektronik, komputer, laptop. Nah, dan tas berwarna hitam merek LV ini yang isinya adalah flashdisk. Flashdisk inilah yang sedang dicari-cari oleh Ahmad Sahroni. Nah sobat semuanya, penasaran kan? Nah saya pun penasaran seperti apa sih flashdisk yang memang membuat netizen ataupun masyarakat Indonesia ini penasaran dengan isi dari flashdisk Ahmad Sahroni ini. Kita simak sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini, kepada masyarakat tentunya tetap menjaga situasi yang saat ini kita sama-sama menjaga dari satu sama lain. Tentunya Indonesia akan kuat apa yang menjadi cobaan ini semua. Sahroni anggota DPR RI terjerat pelanggaran berat. Kepala Polri pun juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Sungguh di luar nalar akal sehat. Publik dikejutkan dengan temuan sepucuk senjata api laras panjang jenis senapan serbu di rumah pribadi anggota DPR RI Ahmad Sahroni saat kediamannya dijarah massa. Fakta ini bukan sekadar aib personal, tetapi telah menyeret nama Sahroni ke jurang pelanggaran hukum paling berat. Kepemilikan senjata api yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun ke-1951. Sebagai catatan, undang-undang tersebut menegaskan bahwa senjata laras panjang jenis serbu hanya boleh dimiliki TNI dan Polri, bukan pejabat sipil, sekalipun ia anggota DPR. Dengan demikian, penemuan senjata di rumah Sahroni secara otomatis menempatkan dirinya dalam status tersangka, bahkan DPO, daftar pencarian orang, mengingat ancaman hukuman yang bisa mencapai seumur hidup, bahkan hukuman mati. Lebih mencengangkan lagi, beredar bukti berupa surat izin kepemilikan senjata yang diduga diterbitkan oleh Kapolri untuk Sahroni. Fakta ini membuka ruang bagi dugaan serius adanya penyalahgunaan wewenang di tubuh kepolisian, sebab Polri tidak berhak memberi izin sipil, apalagi anggota DPR, untuk memiliki senjata laras panjang jenis serbu. Jika benar, ini bukan sekedar pelanggaran prosedural, melainkan skandal besar yang mencederai hukum, mencoreng Polri, dan mengkhianati rakyat. Pertanyaan besar kini menggema di tengah masyarakat. Mengapa Kapolri bisa memberikan izin yang jelas-jelas melanggar undang-undang? Apakah ada praktik istimewa bagi pejabat tertentu hingga hukum bisa dilipat-lipat seenaknya? Siapa yang akan bertanggung jawab atas pengkhianatan terhadap aturan negara ini? Kepemilikan senjata api ilegal oleh seorang pejabat publik bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga ancaman serius bagi demokrasi dan keamanan rakyat. Seorang anggota DPR yang seharusnya menjadi teladan malah memegang senjata terlarang negeri ini. Senjata dan kekuasaan bisa dibeli, sementara keadilan hanyalah jadi ilusi. Serius ini? Oh isinya tuh, ini beneran isinya seperti ini gitu loh. Foto-foto masa lalu Ahmad Sahroni ini. Ini apa lagi nih? Isi flashdisk. Lucu. Nah jadi itu ya isi flashdisk versi netizen, di mana netizen ini versi netizen banyak sekali idenya ya, kreativitasnya. Kenapa ya? Karena itu mengundang penasaran orang juga, para netizen pastinya ingin tahu banget kenapa mau
flash disk atau pen drive itu sangat-sangat diperlukan kembali oleh Ahmad Sahroni dan bakal diberi imbalan. Jadi itu jadinya jadi penasaran kami nih, ada apa isinya gitu. Justru itu ramai netizen yang bikin apa kayak parodi bikinnya kayak gitu-gitulah versi netizen. Masya Allah. Ya menghibur ya. Namun isi flash disk yang sebenarnya belum juga belum tahu ke publik ya. Saya juga cari-cari informasinya, memang belum ada yang mempublikasikan. Atau apakah mungkin yang menemukannya itu mungkin telah mengembalikan ke Ahmad Sahroni ya, karena menginginkan imbalan ya. Namun yang jelas isi dari flash disk itu pastilah dokumen-dokumen ataupun data-data yang sangat penting sekali, entah itu rahasia partai ataupun transaksi-transaksi yang selama ini dilakukan oleh Ahmad Sahroni sebagai pengusaha sekaligus sekarang juga anggota DPR RI ya, namun sekarang sudah dinonaktifkan. Nah sobat semuanya, bagi sobat semuanya yang belum mengetahui siapakah sosok Ahmad Sahroni ini sebenarnya, yang dulunya ternyata ini anak-anak biasa saja ya, orang biasa, bukan orang kaya treasury seperti saat ini ya. Nah kita simak dulu profil dari Ahmad Sahroni. Dulu Ahmad Sahroni adalah pengangguran di Priok, rajin jadi sopir truk, dapat kenalan. Jadi sopir pribadi jenderal yang rumahnya di Tanjung Priok juga. Karena tiap hari antar jenderal, pelajari cara bisnis jenderal dan kenal semua relasi jenderal. Jenderal ini rupanya pemain minyak solar Pertamina. BBM jatah dijual. Ahmad Sahroni pelajari cara dagang, kemudian dari sopir diangkat jadi ajudan jenderal tersebut. Semua kerajaan bisnis jenderal dihandle sama Ahmad Sahroni, sampai Ahmad Sahroni menikahi salah satu anak jenderal tersebut. Ya. Rupanya ada satu anak jenderal perempuan yang kurang sempurna dinikahin sama Ahmad Sahroni. Jabatan Ahmad Sahroni naik jadi mantu, bukan ajudan lagi. Semua bisnis jenderal dihandle Ahmad Sahroni dan mewakili jenderal untuk ketemu pejabat dan pengusaha termasuk DPR. Tahun-tahun berjalan Ahmad Sahroni menguasai semua rekan bisnis jenderal, politikus Senayan, dan lain-lain. Sang jenderal sakit dan meninggal dunia. Ahmad Sahroni yang melanjutkan semua bisnis jenderal, semakin kayalah Ahmad Sahroni. Setelah itu anak sang jenderal yang kurang sempurna diceraikan oleh Ahmad Sahroni dan Ahmad Sahroni menikah lagi dengan istri yang sekarang. Paham? Masya Allah, berlegar beberapa hari ini tentang apa isi kandungan flash disk atau pen drive yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Ahmad Sahroni, sehingga diberikan imbalan buat siapa yang memulangkan kembali apa saja barang, tas LV atau apa aja itu mau diambil silakan, tapi flash disknya itu harus dikembaliin. Jadi penasaran kita, ini ada apa ya sama pen drive ataupun flash disk yang sangat-sangat diperlukan oleh Ahmad Sahroni. Tapi mungkin seperti dikatakan oleh admin Antonasi, mungkin ada transaksi-transaksi bisnis, ada rahasia-rahasia atau strategi partai dan sebagainya, atau mungkin ada rahasia pribadi yang mungkin harus disimpan oleh Ahmad Sahroni. Kita nggak tahu apa, tapi sehingga hari ini masih lagi belum diketemukan. Dan ya bikin kita jadi penasaran ini kayak apa, ada apa dalamnya, mungkin sesuatu yang mungkin akan membongkar, ya nggak tahu lah kan, dia anggota DPR. Apapun ya, saat ini Indonesia sangat-sangat untuk ASI Malaysia berduka juga untuk saudara-saudara di Indonesia. Sangat-sangat bermohon meminta agar Indonesia segera pulih, segera baik-baik kembali. Semoga segalanya berjalan seperti biasa, dan apa juga yang aspirasi rakyat Indonesia itu didengari oleh pemerintah dan diberikan ya, meringankan beban rakyat, memberikan kelebihan sedikit kepada rakyat, tidak menekan rakyat. Itu sesuatu yang tahu pasti akan dituntut oleh rakyat Indonesia, yang benar-benar luar biasa. Kali ini tindakan mereka itu nekat benar gitu kan, tapi kami di Malaysia terus merasakan kedukaan itu. Semoga Indonesia, negara tetangga kami, tetap saudara. Walau kita berantem di medsos, tapi apabila berlaku perkara-perkara sebegini, kami juga hatinya terguris, naluri juga merasa sedih melihat saudara-saudara kami di Indonesia. Cepat pulih Indonesia, cepat baik seperti sedia kala, malah lebih baik dari sebelumnya. Itu doa-doa kami di Malaysia buat saudara kami di Indonesia secara seluruhannya. Oke, kalau menurut teman-teman kayak gimana? Apa yang teman-teman rasakan tentang ya
kandungan flash disk yang sangat-sangat viral, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Ahmad Sahroni. Titip komen di bawah pandangan dan pendapat teman-teman asli channel ini supaya kita juga bisa berbagi. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah dalam video. Terima kasih yang udah mendukung. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan tekan saja butang subscribe. Jumpa lagi dalam video insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri semua. Segera pulih negara tetanggaku Indonesia. Assalamualaikum.